Jadi fund manager itu punya keluaran dana ratusan miliar. Dia kalau masuk dana, dia tentunya perlu eh, analisa dari tim risetnya, atau mungkin dia punya data analis, ya, dia punya timnya pasti besar lah, ya, timnya bagus lah. Nah, tentunya kalau misalnya PTBA ini dapat info, misalnya, ini PTBA ada dapat dividen, ini historinya itu hari dividennya tinggi, ya. Dividennya tinggi, dia punya yieldnya itu 30%, ya, Rp1.000, kemudian harganya 3.000, jadi dia cukup oke. Dan eh, misalnya nih fund manager A, dia beli tanggal 29, dia beli tanggal 29, tentunya tanggal 29 dibeli karena harga sahamnya masih downtrend, ya, dia turun dari ke jatuh, ya, dia turun. Nah, tentunya kalau dia turun begitu, dia masih beli, tentunya mungkin dia antri, ya, dia antri. Nah, dia antri nih, dia antri, dia dapat tanggal 29. Nah, makanya terdeteksi screening lah tanggal 29. Nah, ini tanggal 30 juga terdeteksi screening. Kalau tanggal 30 terdeteksi screening, dia warna biru. Kalau dia warna biru, ya, saya ulang, ya. Kalau dia warna biru artinya dalam 3 hari, tiga hari trading, dia ada minimal masuk screening 2 kali, ya. Ini kan warna biru. Nah, ini screening ini ada di Telegram, ya, ada di Telegram. Telegram, saya coba share sini. Jadi penting juga nih kita join Telegram screening, ya. Ini tanggal. Nah, ini, ya, tanggal 29 Mei, ya. Jadi tiap sore diupdate, ya. Tiap sore kami update. Tanggal 29 Mei itu ada PTBA, ya, ada PTBA di sini. Entar, lagi loading kali, ya. Nah, ini, ya, tanggal 29, ya, kelihatan, ya. Tanggal 29 itu masuk screening. Jadi di sini 29 PTBA, harganya 2.960. Jadi fund manager itu melihat, ini bagus nih, PTBA bisa beli. Nah, makanya dia turun, kemudian akhirnya dia naik hijau, dan volumenya cukup besar, ya. Tentunya ini kalau dia terdeteksi screening, volumenya itu di atas rata-rata, ya, volumenya di atas rata-rata. Tanggal 30 masuk screening lagi, ya, ini, ya, PTBA, ya, ini yang warna biru. Jadi bentar, lagi loading. Nah, ini, ya, tanggal 30, ya, dia masuk screening lagi 3.090. Jadi kalau kita dapat begini, berarti kita ikut fund manager. Kita nggak bisa gerakin harga, kita nggak bisa punya kekuatan untuk masuk begitu banyak, nggak punya, tapi kita bisa memfollow fund yang masuk dalam jumlah besar tersebut, ya. Nah, dalam hal ini adalah ada fund masuk PTBA tanggal 29 dan 30. Oleh karena itu, kita follow lah si fund itu, karena ada juga indikator, ya, bahwa PTBA ini harganya turun tetapi indikatornya naik, indikator RSI naik, ya. Dan apa yang kita lakukan kalau kita kombinasikan dengan slash feed, ini slash feed, ya, tanggal 30 itu ada hijau dominan. Nah, ini hijau dominan, hijaunya dominan. Kalau hijaunya dominan berarti ada fund yang hajar kanan, ya, intinya gitulah, dia hajar kanan. Harusnya di sini ada spike, ya, ada spike di sini. Nah, ini hajar kanan. Nah, beginilah kita punya cara untuk beli. Kalau untuk jualnya, nah,
kita biasanya ya kita pakainya bearish divergent, kebalikannya dari bullish divergent. Jadi bullish divergent tadi kita beli, kalau dia bearish divergent kita jual. Nah, kalau bullish divergent ya, pokoknya bearish divergent. Nah, nanti saya kasih contoh bearish divergent. Nah, kita contohnya lagi KIN ya, ada saham KIN. KIN ini adalah termasuk dalam sektor infrastruktur berfokus jasa ketenaga listrikan atau energi terbarukan ya, energi baru terbarukan. Ada anak usahanya. Dia hydropower, dia memanfaatkan kekuatan air, lalu dia PLTA ya, listrik tenaga air. Lalu dia mengubah tenaga air tersebut menjadi listrik. Nah, inilah KIN. KIN ini terdeteksi screening. Tanggal berapa deteksi screening? Tanggal 5 Juni. Ya, tentunya KIN juga harus kita lihat tahu ya bahwa dia bagi dividen rutin ya, bagi dividen ya. Nah, ini KIN ini tanggal 5 Juni masuk screening. Nah, ya, seharusnya sini juga di sini bagian sini juga dia masuk screening nih. Ada di bagian-bagian sini dia masuk screening ya. Di sini juga dia masuk screening. Ada, pokoknya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bearish divergent ya. Kalau dia bearish divergent, maka kita jualan. Kita jualan kalau dia bearish divergent. Harganya naik, tapi indikatornya turun. Sorry, sampai sini mengerti ya? Atau ada yang tidak mengerti? Ada yang nggak mengerti? Sudah mengerti, Pak. Cuman saya mau tanya, itu kalau mau lihat bearish divergentnya itu perbandingannya hanya dengan RSI ya, Pak? Bearish divergent atau bullish divergent itu kita perhatikan RSI atau MACD, bisa keduanya. Oh, bisa keduanya. Ya, bisa keduanya. Tapi betul, RSI sama MACD itu biasanya dia sejalan ya, Pak? Atau bisa aja berubah juga, satu naik satu turun ya? Kadang-kadang dia juga nggak sejalan. Kadang-kadang, tapi rata-rata ya bisa dibilang lah 80% ya, 70% dia sejalan. MACD itu, kalau kita MACD ya, MACD itu adalah indikator modern yang kita bisa pakai sebagai trennya dalam jangka yang agak lama ya. Kalau RSI itu adalah relative strength index, dia bukan tren tapi dia kekuatan, jadi power, momentum ya, momentum, orang bilangnya momentum. Nah, kemudian yang indikator modern yang saya pakai lagi biasanya itu adalah stokastik. Nah, stokastik ini juga dia mainnya agak cepat ya. Dia mainnya agak cepat, stokastik osilator. Tapi rata-rata saya pakai RSI sama MACD. Itu aja sih, Bu. Karena kita itu maunya cari aja yang bearish divergent atau bullish divergent atau hidden bullish, hidden bearish. Gitu. Oke? Thank you, Bu Ellen. Ya, yang lain ada pertanyaan lagi? Nah, kita lanjut ya. 6 Juni ini, 5 Juni ini ada deteksi screening. Nah, kalau saya perbesar ya. Bentar. Nah, kalau saya perbesar ya, maka harga ini 5 Juni dia naik nih dengan volume. Volume ini warna ungu ini adalah volume rata-rata. Dan ini 5 Juni adalah naiknya dengan volume di atas rata-rata. Oleh karena itu dia deteksi screening. Ya. Jadi screening ini sangat membantu ya, sangat membantu dalam kita mendapatkan saham-saham yang bisa naik. Jadi kita pindah kiri, pindah kanan bisa kita pakai. Nah, tentunya kita kombinasi dengan slash fit ya, ini slash fit. Ntar saya jelasin bagaimana caranya dapat slash fit. Slash fit ini kalau dia loncat, spike, dan hijau dominan, itu berarti indikatornya bagus, bisa layak dibeli. Tetapi kita lihat ya, slash fit ini hijaunya ini belum dominan sekali ya. Nah, ini saya perbesar.
Nah ini, kalau kita perbesar, hijaunya ini belum dominan sekali. Mungkin saya bisa ngomong 52, 48% ya dominasinya ya. Tetapi kalau kita dapat beginian, belum dominasi hijau, maka kita punya strategi adalah buy on weakness. Ya, kita perbesar ini, kita perbesar. Nah, tentunya keesokan harinya sahamnya nggak langsung naik ya, dia sempat turun. Nah inilah kita buy on weakness di sini ya, tiga tick atau 4 tick boleh lah. Bahkan kadang-kadang ya kalau sahamnya sangat, karena ini kan sahamnya kan uptrend nih, di atas EMA 200 ya, ini hijau ini EMA 200. Kalau misalnya sahamnya downtrend, kita bisa beli setengah body ya, setengah body. Setengahnya ini, jadi ini body. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini mengerti ya apa artinya nih candlestick beginian. Nah, jadi dia ini uptrend. Uptrend berarti kita cuman 3 tick, 4 tick dari harga closing kemarin. Ya, oleh karena itu kita beli di sini, misalnya kita dapat harganya anggaplah 680 lah ya, kita dapatnya ya. Bukan 680, 665 lah ya. Karena kan closingnya kan kemarin itu closingnya kan 675. Ini 675 closing kan. Jadi kita belinya 665 aja lah, 665. Nah, kini ini masih prospek ya, kini ini masih prospek. Tentunya beberapa hari lalu KIN itu sempat naik menuju berapa itu KIN, saya lihat dulu ya. Ya, KIN itu sempat naik sampai 900 ya, sempat naik 900. Jadi ini apa itu ini PDF-nya dibuat beberapa hari lalu, masih harga 795. Jadi kita dapatnya 665, kalau 900 itu kan sudah hampir ya sekitar 40% ya kita gainnya ya. Nah ini tentunya kalau misalnya dia belum bearish divergent, nah saya kasih lihat ini AMI brokernya ya, saya kasih lihat AMI broker. Nah ini nah ini muncul bearish divergent, jadi harganya naik ya, ini harganya naik. Sorry, yang ini ya. Yang ini harganya naik. Jadi kalau saya begini ya, kita dapat begini, harganya naik, tapi indikatornya turun. Nah, sebaiknya sih di profit taking. Nah, di mana belinya lagi? Belinya lagi nanti coba-coba lihat lagi di sini. Nah, tentunya kalau dilihat dari sini ya, dia detek screening itu tanggal 16 Agustus lagi masuk screening. Jadi tanggal 16 Agustus dia masuk screening lagi nih. Ya, 16 Agustus ya masuk screening lagi. Demikian dia punya, kalau dia masuk screening 16 Agustus, kita lihat ya 16 Agustus ya. Jadi 16 Agustus kalau masuk screening kita lihat bagaimana dia punya. Nah ini dia punya, bentar, saya share screen lagi. Sorry, bukan 16 Agustus kali. Nah ini 15 Agustus ya. 15 Agustus masuk screening lagi. Nah ini dia nih, 15 Agustus masuk screening lagi kininya. Ya. Nah, kemudian 15 Agustus masuk screening, kita lihat slash feed-nya ya. 15 Agustus, nah ini. Ini ya, spike. Nah, kalau gini sih beli hajar aja.
770 kalau bisa dapat hajar aja. Ya, tentunya tetap tidak ada yang pasti di saham ya. Kita memakai juga adalah risk management. Risk management penting, ya. Nah ini, jadi dia naik. Ini ada bearish divergent ya. Ini turun, tapi dia naik. Kita jualan dulu, ya. Kita lanjut saham yang ketiga adalah saham Cepin. Cepin ini adalah perusahaan non-cyclical bergerak dalam peternakan dan penjualan unggas. Ya. Nah, tentunya Cepin ini termasuk blue chip juga ya, karena dia rutin bagi dividen ya. Dia rutin bagi dividen. Kemudian nah, kapan dia deteksi screening? Tanggal 26 April. Ya, ini 26 April dia deteksi screening. Kemudian tanggal 27 April masuk screening lagi. Jadi 26 dan 27 ya. Oleh karena itu tanggal 27 dia warna biru. Latarnya dia warna biru. Ya, ini warna biru latarnya. Nah, kita lihat candlenya ya. Kalau kita perbesar candlenya, maka lihat 26 ini adalah hammer ya, hammer. Naiknya dengan volume, ini volumenya. Di atas rata-rata. 20 hari rata-rata. Nah, ini 27 April juga naik juga, besar volumenya. Ya. Kemudian Cepinnya itu adalah ada spike, hijaunya dominan. Dominannya hijaunya ya. Oleh karena itu harganya Cepin naik, dia naik. Kalau kita lihat ya, Cepin itu naik dia sampai paling tinggi itu dia sampai 5.600 ya, 5.600. Nah, saya coba tunjukkan ya. Nah, saya coba tunjukkan chartnya. Yang tadi saya bilang kalau kita mau jualan, kita memakai strategi bearish divergent. Nah, kalau kita lihat ini Cepin, dia sempat naik sampai 5.600. Jadi lumayan ya, kita belinya di 27 April, 26 April, 27 April harganya 4.600. Kemudian ya anggaplah kita juga jualnya. Ya, ini ada bearish divergent ya. Anggaplah kita jualnya di sini. 5.200. Lumayan tuh. Siapa mau kasih? Belum nggak sampai sebulan profitnya 12%, sekitar 12% ya. Profitnya 12%. Nah, ini kalau kita jualan di sini bearish divergent, kemudian kita cari lagi dia punya, misalnya kita titik buy-nya cari di sini. Nah, misalnya dapat lagi, nah kita bisa jualan di sini karena di sini adalah ada pola, ada indikator bearish divergent lagi. Ini warna biru. Ya, dia naik bearish divergent. Nah, beginilah ya caranya kita menjual. Nah, kalau misalnya tidak mempunyai keahlian ya, misalnya karena kan mungkin teman-teman barangkali, bapak-bapak, ibu-ibu barangkali tidak mempunyai waktu untuk melihat chart. Nah, pakai cara simpel saja. Kalau misalnya sudah profit belasan persen dalam beberapa hari, ya nggak sampai sebulan sudah profit belasan persen, ya cobalah dipikir-pikirkan untuk taking profit. Gitu aja. Ya, mungkin ada pertanyaan barangkali? Selamat bergabung ya, Yonita. Nah, Siap, Iya, telat. ya, oke. Jadi gitu ya caranya ya. iya, halo, Ya, gimana? halo Bapak, sorry. Ya. Saya pengen bertanya ya. Ya. Ini yang grafik-grafik ini kan sesuai turun naiknya begitu dia sesuai pasar begitu maksudnya. Saya kurang jelas nih Pak maksudnya. Ya, benar. Grafik-grafik Jadi begininya. market itu harga naik turunnya itu berdasarkan candlestick, yaitu kalau didasarkan dari kalau dia turun dia warna merah ya, kalau dia naik dia warna hijau. Iya.
Jadi dia sesuai dengan ini marketnya. Oh, Kalau misalnya mau membutuhkan AMI broker, nah kita ada plugin. Jadi Valburi itu mempunyai plugin yang bisa integrated dengan AMI broker. Dia bisa real time. Jadi ini kayak ini real time nih. Ya, ini real time. Oke? oh iya iya Nah, iya. kalau misalnya ya, juga misalnya saya tidak punya ini, kalau ini dia patah tren, ya jual aja. Kalau ini kan kita sudah tarik garis ya, patah tren gini Iya. jual aja di sini. Jadi lumayan nih, 4.600 beli, jualnya sekitar 5.300-an. Ya, atau misalnya ya pakai banyak jalan lah kalau mau taking profit lah. Tapi yang paling simple, kalau sudah profit belasan persen dalam beberapa hari, nggak sampai sebulan, sebaiknya profit taking. Kalau misalnya kita profit taking, kemudian harganya naik lagi, biarkan. Masih banyak lagi saham-saham lain. Ya, saya Oh lanjut iya ya iya. presentasi saya lanjut. Nah, Iya. kemudian saya lanjut tadi sudah ada Cepin, kemudian ada saham lagi yang keempat. Jadi ini penting sekali ya. Slash fit ini juga penting sekali ya. Nah, yang keempat adalah saham Wika. Nah, ini Wika. Wika adalah perusahaan konstruksi, ya, perusahaan konstruksi. Nah, ini dia bullish divergent, ya, bullish divergent. Kemudian jadi kalau dia bullish divergent tetapi belum masuk screening, jangan dulu beli. Jangan dulu, tunggu dia masuk screening, ya. Tentunya dia bullish divergent harus didahului dengan masuk screening. Jadi screening dulu, baru cari bullish divergentnya, baru lihat dia punya slash fit. Ini slash fit. Nah, kalau slash fitnya ada spike dan hijaunya dominan, beli. Jadi kita belinya misalnya sini ya, kita beli. Kan ini kan dalam Wika itu tanggal 6 Juni masuk screening warna biru. Berarti tanggal 5 Juni ini yang bentuk hammer. Hammer itu ekornya ada kepalanya ya, itu hammer namanya. Nah, kalau hammer dan ada kemudian masuk screening di sini, maka kita beli di sini. Anggaplah kita beli 460 ya, karena ini harganya 460 ya. 460 kita beli. Nah, harga Wika itu mencapai puncak di 550. 550 ya. 460, 550 itu kan 90 rupiah. 90 rupiah berarti hampir 20%. Nah, itulah saya bilang. Kalau dalam beberapa hari profitnya belasan persen, jual aja. Apalagi kita tahu ya bahwa Wika itu adalah perusahaan konstruksi yang masih masih abu-abu lah ya. Nah, terkecuali dalam beberapa hari lalu kan sempat ngomong bahwa perhatikan saham-saham konstruksi sudah mulai incar-incar. Utamanya itu tempoh hari saya ngomongnya yang paling bagus, yang paling the best adalah PTPP. Ya. Nah, itu beda lagi. Nah, kita lanjut presentasi dulu ini ya. Ya, ini Wika. Nah, kemudian yang ke-5 BTN. BTN adalah perusahaan bank. Ya, dia juga termasuk ya second liner lah ya, second liner karena dia bukan bank yang gede ya, semacam BCA, BNI, BRI, Mandiri, bukan. Nah, tanggal 17 Maret dia masuk screening, harganya 1.235. Ya, 1.235. Dia sempat naik, setelah itu dia naik sampai 1.300. Kalau 1.300 ya masih 6% ya, masih 6% profitnya. Nah, kita lihat tapi ini memang BTN bukan bank yang yang stabil ya. BTN itu kan termasuk bank kredit. Nah, tapi yang saya mau ngomong bahwa kita sudah mendapatkan dia punya titik bawah ya, titik bawahnya kita sudah dapatkan. Nah, sisa misalnya kalau kita pikir kok lama banget, atau misalnya ini sudah bearish divergent nih, ya jual lah di sini. Ya, ini bearish divergentnya harganya turun tapi indikatornya turun tapi harganya naik. Nah, ini jual di sini sekitar 1.000
1330 ya, 1330. 1330 juga termasuk 100 rupiah. 100 rupiah ya termasuk 8% lah ya, 8%. Memang agak-agak anu sih ABTN ya. Nah, ini spike, tentunya ini ya, spike dan hijaunya harus dominan. Ya. Nah, ini Cevin ya, Cevin. Cevin itu Clippan Finance punyanya Penin Group ya. Clippan Finance punyanya Penin Group. Dia ini pembiayaan ya, perusahaan pembiayaan. Nah, ini dia pembiayaan. Pembiayaannya banyak. Kemudian Pak Lo Keng Hong ya. Ada yang tidak kenal Lo Keng Hong di sini? Semuanya kenal ya. Nah, Pak Lo Keng Hong ini dibeli. Dia beli average-nya itu 246 sampai 270. Ini materinya ada, saya pernah share ya. Saya pernah share. Ada yang belum dapat materi ini? Oke, saya lanjut ya. Ntar kalau nggak ada yang nggak ngerti, belum ngerti, bolehlah, japri lah ya. Ntar saya jelasin secara khusus. Oke, ini ya, dia beli Lo Keng Hong muncul. Jadi Cevin ini sering dikumpul oleh Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong. Kita lihat ini dia beli terus, dia beli ya. Karena dia mempunyai, karena Lo Keng Hong mempunyai di atas 5%, maka dia harus melapor. Ya, ini kepemilikannya Lo Keng Hong. Jadi dia beli terus. Nah, kita bisa deteksi screeningnya ya. Dia terdeteksi tuh. Nah, 284 ya masuk screening ya. Tanggal 21 Juni. Ini 21 Juni di sini nih. Ya, 21 Juni di sini. Dia masuk screening karena harganya naik dengan volume. Tentunya tadi saya bilang kalau harganya naik dengan volume berarti ada big fund. Big fund yang beli. Ya, big fund yang beli. Tentunya memang tidak serta-merta langsung naik, tidak. Ya, bisa jadi dia testing dulu EMA 200. Ini warna kuning EMA 200 nih. Ya, bisa jadi di testing. Ya, kemudian 27 Juni. Nah, dan Cevin ini bukan cuma 27 Juni masuk screening, sering sekali masuk screening. Nah, kita lihat ini ya, Cevin masuk screening 27 Juni, 22 Agustus masuk screening, 19 Oktober masuk screening, 2022 ya, 20 Oktober, apalagi kalau gini 2 kali gini, wah ini berarti waduh luar biasa, harusnya sih strong buy. 24 Oktober, 3 November, 9 Maret, ya 13 Maret. Dan apa yang terjadi kalau 21 Juni itu ada spike dan hijaunya dominan ya, hijaunya dominan. Dan apa yang terjadi dengan Cevin, dia harganya sempat naik sampai kalau nggak salah beberapa hari lalu dia sempat 700 ya. Cevin ya, dia sempat 700 ya. Jadi Cevinnya sempat 700. Nah, tentunya kalau harganya 700 tentunya sudah sangat mahal ya. Saya coba share-nya ini ya. Nah, ini. Tentunya memang kita tidak bisa menjual dengan puncak. Ini sudah ada bearish divergence, indikator turun, dia sempat naik, ya. Tentunya kita jual di sini. Kita jual di sini ya. Tapi kalau kita jual di sini kan, misalnya nih ini dijual, dia sempat turun lagi ya, dia sempat turun. Kemudian sempat turun itu dia tanggal sini ya, masuk screening lagi ya. Tanggal 25 ya. Tanggal 26 ya, tanggal 26 Juni ya masuk screening. Dan setelah itu dia masuk screening, dia sempat naik lagi. Dia naik, kemudian karena dia bagi dividen cukup besar ya itu hari ya, dia turun. Nah, akhirnya dia naik lagi. Nah, intinya sih kalau untuk taking profit sesuaikan dengan selera masing-masing, sesuaikan dengan tingkat keserakahan kita masing-masing. Tentunya jangan juga terlalu serakah ya.
Jangan juga terlalu serakah. Oke, saya bagi lagi Kevin, kemudian kita lanjut ke saham berikutnya, Harum. Harum ya. Harum ini adalah perusahaan bidang pertambangan ya, rata-rata pertambangan, industri ketenaga listrikan, dia pertambangan batu bara, ada juga beberapa nikel ya. Nah, ini Harum. Harumnya itu masuk screening tanggal 17 Mei, tanggal 19 Mei masuk screening. Harganya 1.260. Ini Harum ya, masuk screening. Nah, jadi masuk screeningnya itu di sini nih. Ya. Jadi sebelum-sebelumnya nggak masuk screening ya, ini di sini masuk screening. Jadi walaupun candlenya merah ya, ini candlenya merah loh. Minus 1,6%, tetapi Harum ini masuk screening di tanggal tersebut. Sorry, entar ya, lagi internetnya kurang bagus ya. Sorry. Jadi 1.260 ini dia ada terdeteksi screening. Harganya minus 1,6%, tapi luar biasanya walaupun harganya minus ya, tetap dia masuk screening karena ada shadow, ada ekornya yang panjang. Ya, karena kalau ada ekornya panjang berarti dia sempat mau turun, tapi menjelang penutupan dia naik. Walaupun naiknya bukan candle hijau ya, walaupun candlenya merah, tapi karena volumenya mendukung untuk mengindikasikan bahwa dia ada big fund, maka dia terdeteksi screening. Nah, kita lihat ya harganya masih 1.260. 1.260. Harum itu pernah ya, setelah itu di tanggal 27 Juli ya, 27 Juli itu sempat naik, Harumnya sempat naik sampai harga 1.700 ya, 1.260 sampai 1.700. Oke. Nah, ini kalau dia bearish divergent juga ya, kita beli. Harganya turun, kalau dia harga turun tapi indikatornya naik, ini berarti bullish divergent, ya kita belilah. Kita beli di sini. Ya, ini juga ya, bullish apa dia punya hijaunya dominan. Oleh karena itu ya kita ini screeningnya, masuk screeningnya. Oleh karena itu kita ini saya sharing ya, kalau ada misalnya yang saya sharing Harum masuk screening apa gitu ya, 2 hari terakhir masuk screening beli. Nah, targetnya sih sesuaikan lah ya dengan tingkat kita rasa masih bisa naik ya, silakan. Tentunya masing-masing selera lah ya, kalau mau profit taking masing-masing selera. Nah, ya ini sempat naik sampai 1.700. Ya. Ada Tekim, ya Tekim ini ada bullish divergent, harganya turun tapi indikatornya naik. Ya, masuk screening 14 Juni. 14 Juni Tekim masuk screening. Ya, 6175 harganya 6.175. Nah, kalau kita lihat slash fitnya adalah harganya spike, frekuensinya spike, hijaunya dominan. Nah, kalau kita beli 6175 itu Tekimnya sempat naik ke Tekim Ciwikimia ya, sempat naik sampai 8.100. Jadi 6.200 jadi 8.100, itu lumayan tuh profitnya ya. Lumayan profitnya 6. Ya. Oke. Jadi lumayan ya profitnya ya, begitu-gitulah. Tekim. Kemudian selanjutnya saham selanjutnya ada ini Bukopin sih, Bukopin tapi targetnya belum mencapai ya, dia turun lagi.
Semestinya capai sih kalau pakai Fibonacci ya. Dia semestinya capai, dia sempat 110 ya. 110 berarti kita belinya 96, 110 Bukopin ya 14 rupiah, belasan persen lah ya. Belasan persen cukup juga. Lumayan ya. Ini dia sempat 113, 12 ya. Sempat 112. Lumayan lah ya kalau belasan persen dalam beberapa hari. Nah, kemudian ada Toba, apa ini? Ini Toba ya, Toba. Dia deteksi screening naik lagi, tapi sekarang dia lagi turun ya. Nah, tapi kerasanya sih tunggu dulu, tunggu dia masuk screening lagi, kita beli lagi. Ya, kita lanjut LSIP ada masuk, tapi tidak begitu drastis ya naiknya ya. Tapi capai target ya. Kalau kita pakai pola inverted head and shoulder di sini, maka dia capai target ya. Dia capai target. Sempat 1300 ya, 1280 kalau nggak salah ya. LSIP itu sempat 1130 ya, 1130. Dia naiknya 1130. Nah ini ya, sesuai ya, target price-nya 1120 sampai 1150, 1130 sempatnya. Ya. Jadi kita juga harus mengerti pola pattern. Ini patternnya adalah inverted head and shoulder ya. Ini inverted head and shoulder. Kemudian ada BRMS, dia masuk screening, ya. Harganya spike, frekuensi, hijaunya dominan. Kita ada ngomong BRMS di sini ya. Tanggal 22 Juni kita ngomong. Jadi lumayan nih. Harganya 130-an, kemudian sempat ini tadi pernah sempat 200 lah. Kebetulan ada nasabah juga dia sempat jual di harga 200. Ya. Kemudian ada Tebla. Halo ya, sorry tadi sempat putus ya. Tadi sempat putus. Nah, kayak ini lagi selanjut ada saham. Dengar ya suara saya ya? Halo? Oh ya, oke. Jadi ada Teblat Tunas Baru Lampung ya. Dia masuk screening. Kalau ini kan mantap sekali. Ada pola cup and handle. Dia break neckline dengan volume besar. Nah, ini harus strong buy nih. Strong buy. Ya, harganya masih 680 ya, 680, kemudian Teblanya sempat naik 800. Ya, 20%. INKP, ada ngomong INKP ya, INKP peluang besar double bottom, INKP naik ya sampai 9.000 ya. Sempat 9.000. Padahal kita deteksinya itu 7.775 kita sudah detek. Ya. Sempat 9.000. BES juga ya, ini masuk screen 30 Maret. Kalau kita ngomong BE kawasan industri, ya BES-nya naik. BES ini kawasan industri ya. Pokoknya intinya masuk screening, kita lihat bagaimana dia punya slash feed, ya slash feed-nya bagaimana. Kalau ada divergent, ya beli. Kalau divergent, ya 3 syarat. SMMT masuk screening, targetnya begini ya, double bottom ya. Ini double bottom. Kemudian Astra Internasional, ya kita ngomong Astra Internasional kok waktu ini ARB ya, dia ARB ya, auto reject bawah ya. Tapi kok dia masuk screening? Nah, kita ngomongnya di sini. Makanya kita bilang strong buy karena dia ada masuk screening dan spike hijaunya dominan ya. Sorry. Sorry. Loh. Bentar. Saya belum share screen ya. Saya tadi lanjut dulu ya yang sebelumnya. Sampai Tebla ya kalau nggak salah ya, sampai BRMS saja, ini BRMS.
Ya. Nah, ini BRMS ya, BRMS. Dia masuk screening tanggal 5 Juni, 21 Juni. Harganya masih 130-an ya. Bentar. Nah, ini. Harganya masih 130-an. Kemudian ini ada bullish divergence ya. Indikatornya naik, tapi harganya turun. Berarti ada bullish divergence. Nah, ini harganya terdeteksi, dia spike, hijau dominan, 130-an, nah bisa sempat naik 200. Ya, yang tadi saya bilang ya. Nah, ini. Bisa beli setengah body ya. Tebla. Tunas baru Lampung ya, ini yang saya bilang ya. Dia break cup and handle. Cup and handle. Teblanya masuk screening 680. Ya, 605 pertama dia masuk screening, kemudian 680. Nah, sempat naik sampai 800-an ini kalau nggak salah. Ya, 800 berapa? Teblanya sempat naik sampai ya 840 ya, sempat 840. Tebla. Kemudian INKP juga ya masuk screening ini. Bentar, saya lagi INKP Indakiat ya. INKP ini Indakiat, perusahaannya Sinarmas. Dia tentunya juga termasuk blue chip ya. Blue chip. Nah, kita sempat ngomong ya bahwa INKP ini peluang besar buat double bottom. Jadi kita harus ngerti juga namanya reversal pattern ya, reversal pattern. Pola pembalikan. INKP peluang besar buat double bottom. Nah, itu pola pembalikan. Harganya sempat turun, kemudian dibuat double bottom. Double bottom ya. Nah, kemudian harganya INKP sempat 9.000, kita deteksinya 7.775. Ya. Base di sini ya, kita deteksi di sini sudah ada 30 Maret. Ya, 30 Maret sudah deteksi seharga 127. Ya, jadi sempat untungnya ini ya belasan persen. Minimal belasan persen baru keluar lah ya. Spike hijau dominan, itu spike hijau dominan. Nah, saya coba kasih perlihatkan lah ya, spike dan hijau dominan. Jadi di Telegram itu ada namanya bot. Nah, ini kalau kita mau sendiri nih, bot ini, bentar. Nah, ini botnya ya, Catherine Tremel. Kalau kita mau minta dia saham apa, dia munculin nih saham misalnya Jasa Marga, ya. Jadi slash feed Jasa Marga. Nah, dia kirimkan chart slash feed-nya Jasa Marga. Nah, tentunya ini ada keluar ya, tadi Bandar ada Big Boss tadi keluar ya. Dia sudah taking profit karena kan harganya sudah lumayan tinggi tuh. Ya. Dari 3.800-an 4.600 kan sudah lumayan lah. Ya. 4.600, 4.500 mereka keluar. Nah, ini slash feed-nya dari Catherine Tremel. Nah, tapi kalau misalnya tidak mempunyai waktu untuk mencari beginian, nah kami buatin grup ya, grup di Telegram yang berisi slash feed dari saham-saham yang masuk screening. Ini ya, dia punya grupnya ya, namanya grupnya slash feed screening. Nah, kalau mau join, saya kasih copy ya, saya copy link, saya kasih kirimkan. Ada beberapa yang sudah join ya, ada beberapa sudah join. Nah, itu grupnya ya di Telegram ya. Nah, saya lanjut lagi materi tadi.
Astra ya, Astra masuk screening, harganya ARB tapi masuk screening. Ya, harganya ARB masuk screening. Mungkin ada pertanyaan barangkali ya? Nah ini ya, Astra ya. Dia ARB tapi masuk screening. Ya, telah terlihat ada buy secara banyak. Ya, ini yang dilingkari ini adalah mereka buy banyak. Ya, porsinya banyak. Ini fund manager nih yang beli. Nah, tentunya setelah dibeli, makanya saya bilang, hari Senin bisa strong buy 6.100. Kalau kita beli 6.100, sempat tuh Astranya 6.900 ya, beberapa hari kemudian sempat 6.900. Ya, jadi kita profit belasan persen. Excel ya, ini Excel ini berapa kali juga ngomongnya Excel. Excel ini ada pola inverted head and shoulder ya. Pak, ini boleh nanya? Ya, silakan. Ya, monggo. Halo. Halo, Pak Jimmy boleh nanya? Ya. Ya, gimana? Pak Jim, biasanya kan kita biasanya terima di grup Telegram yang di KB Valburi Screening, itu kan biasanya jamnya jam 16.13 WIB ya. Nah, gimana sedangkan pasar market itu kan tutup di jam 15.51 ya WIB ya. Nah, maksud saya dengan KB Valburi Screening itu yang biasa dikirim yang ada merah, hijau itu ya, itu bisa nggak kita berdasarkan itu kita membeli saham itu untuk yang hari ini, misalnya koin dealnya tanggal 8, ataukah mungkin kita mereview nanti untuk trading plan kita untuk tanggal 9, tanggal 10 atau bagaimana Pak Jim? Oke. Terima kasih. Jadi tentunya sore-sore setelah market mau tutup itu kan di-sharing. Nah, ini dibawa pulang screeningnya, kita lihat apakah dia ada kalau misalnya harga skornya di bawah 4 ya. Kalau skornya di bawah 4 berarti kita bisa swing dia. Swing itu pengertiannya kita bisa simpan 1 minggu begitu ya, 1 minggu. Sorry putus ya tadi ya. Halo, dengar ya suara saya ya? Halo. Waduh. Halo. Dengar ya suara saya ya? Putus suaranya. Iya. Oke, saya ulang ya. Jadi, kalau skornya 1 sampai 4, itu berarti kita main swing. Kalau skornya sudah 5, 6, 7, itu dia main breakout. Breakout itu berarti kita harus, dia memang naiknya cepat. Jadi kita hanya cuman sekedar scalper aja. Tapi bisa juga kadang-kadang masih bisa di swing. Kadang-kadang ya masih bisa di swing. Kayak misalnya nih, Excel kan tempo hari juga sempat masuk screening skor 7, tapi dia naik lagi. Ya, nah tapi asal mulanya itu kita bawa pulang, kita analisa lagi. Kita analisa. Kalau misalnya kita dapat sahamnya bullish divergent, ya kayak misalnya ini Excel ya, atau beberapa hari lalu kan ada PTPP tuh, saya ngomongnya PTPP. Ya ini Excelnya masuk screening di sini. Kemudian di sini lagi. Nah kita lihat,
Ini kira-kira polanya apa nih? Oh, polanya nih inverted head and shoulder. Ya, pernah saya share ini di grup ini. Ini nih polanya inverted and shoulder. Excel kan harganya kan downtrend, tapi dia membentuk pola pembalikan. Pola pembalikannya ya ini. Nah, targetnya kan kita itu hari targetnya kita bilang sekitar kalau ini nih. Nah, ini. Stop loss-nya 1850, targetnya 2210. Ya. Bahkan ini bisa sampai 2410 ya. 2410. Nah, kita lihat Excel itu sempat beberapa hari lalu dia sempat, tapi sekarang sih udah tinggi ya. Malah turun malah kemarin itu. Kemarin ya turun. Ya, sempat 2550. Ya. Jadi kita mau pulang tuh screeningnya, kita lihat analisa sore-sore, malam-malam, atau besok pagi kita analisa. Oh, gimana. Nah, ini bisa nih buat trading plan ya, Bisa menjawab ya? Yuanita bisa menjawab ya? Baik, tadi yang skor berarti yang kalau skornya 0,00 itu artinya gimana lagi tadi? Bisa swing ya? Ya, swing. Biasanya kita masih bisa swing lah, kita bisa simpan 1 minggu, 2 minggu, dia masih awal. Tapi tentunya kita harus kombinasi dengan split dan divergent. Kalau ada teman-teman dapat divergent bull, coba kasih tahu, infokan, ini divergent bullish nih. Ya, kita lihatnya di time frame daily dan hourly ya. Daily sama weekly. Jam-jaman dengan daily. Hourly. Oh, hourly. Ya, hourly. 1 jam ya dengan daily. Nah, ini misalnya lever kena masuk screening ya 25 April 2022. Kita udah ngomong tuh lever beli masuk screening. Nah, spike hijau dominan. Naik sampai sini ya 5.100. Artinya dikombinasi Excel itu dengan informasi-informasi yang dikirim oleh Pak Jimmy ya, yang mungkin di fundamental dan sebagainya gitu ya. Betul. Oh, oke. Terus di Excel itu kan ada yang garis biru panjang apa segala macam, itu menandakan seperti apa ya? Yang biru panjang mana? Di Excel itu kan biasa ada dikasih warna biru dari ujung saham sampai ke belakang itu. Oh, itu tren. Oh, Itu berarti lebih hati-hati atau jangan memilih itu. Iya, kan misalnya ini kayak gini, NICL, ya dilihat ini ya, NICL. Nah, NICL kan ini kan ada ada tren merah, tren turun. Nah, tapi kalau setelah break berarti sudah keluar dari zona downtrend. Oke, jadi artinya bisa jadi yang biru itu tren uptrend sama tren turun gitu ya? Ya, betul. Ya, ini NICL 100. Nah, kalau ada di satu grup saya bilang NICL ini bisa beggar ya tahun depan. Nah, ini beggar beneran ya. Dia sempat 280. Ya, begitu. Nah, oke. Sekian ya materi presentasinya. Mungkin ada pertanyaan lain barangkali. Jadi Valburi Makassar itu mempunyai grup ya di Telegram, yaitu KB Valburi Screening, dan ada /feed screening, dan ada satu itu KB Valburi Sekuritas Makassar yang itu berisi ide-ide, kayak misalnya tempo hari itu kita ada ngomongnya tentang mana Telegram, ini kita ada ngomong ini ya. Nah, ini kita ada ngomong tempo hari PT Goto, kita ada ngomong Goto ya. Dia turun dulu baru dia naik, tapi tertahan ya, selama 98-nya masih tertahan, jangan dulu, hati-hati lagi. Kemarin kan sempat ini turun sampai 90 ya, 90 kemudian dia naik 98, kemudian turun lagi 93 ya. 93 targetnya sih 110, cuman
selama 98 tidak jebol itu masih berbahaya. Dan kita batasi risiko kalau jebol 88-nya ya. 88 jebol ke bawah, kita exit. Ya, kemudian beberapa hari lalu kita ngomong juga PTPP. Kenapa sih kita ngomong PTPP ya? Karena ini masuk screening ya, gara-gara masuk screeningnya nih. Nah, ini kita kalau ada yang bagus-bagus begitu saya gambarin. Ya, ini sempat turunnya 560. Ada nasabah dapat 555. Kemudian naik lagi sampai tadi 720 ya, sempat 720 ya. 720. Jadi ada namanya kalau kita sudah ngerti, kita belajar lagi namanya Elite Wave. Elite Wave 1 2 3 4 5, kemudian ABC. Nah, tapi dalam 1 2 3 4 5 ada Wave A, dalam ABC-nya ada Wave B, kemudian naik Wave C. Nah, ini kita share ya tanggal 2 September. Nah, gitulah kira-kira ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Kalau saya sih bilangnya sih ya perlu lagi diulang-ulang lagi ya, diulang, diasah sendiri, dilihat sendiri, dipraktekkan sendiri, sering-sering melihat chart, sering-sering mengeksplorasi ya, sering-sering. Kalau sering-sering dieksplorasi maka akan menjadi habit. Nah, habit itu membuat kita menjadi profit. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya? Iya Bapak, Pak Jem. maaf. Saya Ya. mau bertanya dua pertanyaan, boleh Pak? Boleh banget Bu. Iya, gimana Bu Ryan? Kan kayak sekarang PTPP kan ada naik lagi kan Pak. Maksudnya kalau ini pertanyaan yang pertama, kalau saat sekarang saya mau beli lagi masih boleh apa enggak? Terus dari itu yang pertanyaan kedua, tuh kayak saham Telkom kan Pak memang lagi turun ya Pak. Ya. Jadi gimana tuh Pak? Kalau saya kondisi mau beli lagi boleh atau tidak tuh? Oke, Itu yang dua pertanyaan. Ya Pak, makasih. kita coba lihat chartnya ya. Kita coba lihat chartnya. PTPP masih bisa beli tidak? Ya. Iya. Oke, Pak bantu kita saya coba share screen lagi, ambil broker ya. Nah, ini yang paling mantap ya, waktu dia membentuk bullish divergence-nya. Ini warnanya dia merah, ini dia naik, tapi harganya turun. Nah, di sini masuk screening pertama kali nih, masuk screening di sini pertama kali. Ya. Kemudian di sini lagi masuk screening nih. Nah, makanya. Nah, sekarang pertanyaannya kan sudah bagaimana targetnya? Kalau menurut chart Horley ini ya, PTPP ini paling-paling 740, 720 dulu. Dia akan ya paling-paling juga 750, tapi dia akan membentuk bearish divergence nih di sini. Jadi kemungkinan besar ya, kalau menurut saya ya, dia akan membentuk bearish divergence di sini. Tetapi harganya dia naik. Ini ya. Harganya dia naik. Iya. Nah, jadi kalau untuk sekarang Bu, sekarang saya bilang sudah sangat-sangat berisiko. Ya. Oh, iya ya. Kalau kita lihat daily-nya, ini memang membentuk pola inverted head and shoulder. Pernah saya share ya, inverted head and shoulder. Tetapi ini biasanya dia testing dulu di sini, Bu. Dia testing ke bawah. Tentunya nggak langsung ya. Dia testing ke bawah, kemudian satu kali lagi diangkat naik. Trennya masih uptrend, ya. Gunakan peluang penurunan untuk mengisi kembali pundi-pundinya di PTPP. Trennya masih uptrend, ya. Karena dia barusan break MA 200 dan barusan break neckline dari pola
inverted head and shoulder-nya. Ya, ini inverted head and shoulder nih. Ya, jadi Iya. jadi kita pakai kalau ada peluang untuk PTPP koreksi, pakai peluang untuk ya paling-paling koreksinya yaitu di setengah body ya, setengah bodinya ini. Saya coba share lagi ya. Kok nggak ada? Saya sharekan ini ya. Ya ini. Saringan. Jadi dia Saringannya kosong lagi, kecil lagi. dia bentuk gini ya. Nah, pergunakan ini peluangnya dia turun, paling-paling dia sempat nanti dia naik mungkin ya sampai 750, tapi jangan kejar. Jangan kejar 750 itu udah bentuk biris divergent tadi ya, saya ngomong ya. Dia bentuk biris divergent. Nah, orang yang belum mempunyai dia pikir masih mau naik. Padahal itu akan menjadi aksi profit taking. Kalau dia naik 750. Ya, kemudian dia turun lagi paling-paling sampai ya belinya itu 680 sampai 710 lah ya, 680 sampai 710. Jadi 680 sampai 710 ya, bisa isi beli PTPP untuk disimpan sampai 800 ya. Kemudian tadi saham apa lagi tadi Bu? Telkom ya? Iya, satu lagi Telkom, sorry Pak. Ya, Telkom. Ya. Nah, Telkom ini turun lagi nih tadi nih. Kalau menurut chart ya, rasanya sih tidak bagus Telkomnya. Karena apa? Kenapa bisa? Karena kita ekspektasi bahwa dia tidak jebol ini. Ternyata hari ini ya dia jebolin. Nah, kalau ini sesuai dengan pola ini adalah pola continuous lanjut turun ya. Jadi ini targetnya ini adalah panjangnya ya mungkin sekitar sini ya targetnya ya. Ini hari penyebuangannya ya mungkin sekitar 3.580. Kalau ada barang sebaiknya ya, karena ini memang sangat biris ya, belum ada tanda-tanda pembalikan. Kalau saya sih dia akan testing di sini ya, 3.580. Jadi ada supportnya di 3580 di sini ya, sempat ya. 3580. Dia akan turun di sini. Ini hari mereka keluar. Ini bullish divergent tidak anu ya, dia akan membentuk lagi satu bullish divergent lagi. Mungkin di 3580 baru dia bisa mental. Ya, kalau dilihat dari secara fundamental ya, kita coba bedah secara fundamental ya. Kalau secara fundamental Telkom ini ntar. Kalau secara fundamental Telkom ini ada kenaikan di utangnya ya, naik utangnya. Dan kemudian memang dalam 10 hari Telkom ini asing keluar ya 644 miliar. Nah, kalau dilihat dari dia punya dividen cukup oke ya dividennya. Tapi book value-nya turun ya, di kuartal 2 ini book value-nya turun. Book value turun. Sama saya mau bawa antar barang ke Saratara.
Ya, begitu mungkin kira-kira Bu Telkomnya. Jadi Pak, kalau masalah jangan dibeli dulu lagi Pak, jangan Jangan ya jangan bahaya. jangan dulu. Kalau Iya, iya jangan dulu. heeh, iya. Tapi kalau misalnya simpen sih nggak apa-apa ya untuk jangka Oh, nggak panjang apa-apa. biar aja. Iya, no problem. Telkom ini kan termasuk Gucip ya, masuk Gucip. Iya, Nggak apa-apa. Akan heeh, misalnya ya, iya, misalnya kalau iya, saya kan iya, mau perputaran yang cepat. Saya mau iya. cepat dapat gain. Kalau yang lama-lama Oh saya nggak iya. mau. Jadi saya kalau pakai prinsip saya biasanya keluar nih kalau saham gini. Karena Oh, trennya itu sudah oh patah. begitu. Trennya dia patah. Tapi Iya, kalau iya, untuk iya simpen nggak begitu. masalah. No problem. Oh iya, kalau simpen, iya, Ya. iya. Oh iya, oh iya, terima kasih Pak atas Ya. jawabannya Oke, sudah sama-sama. Ya. menjawab. Ya, 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 ya. iya. Ada pertanyaan lain barangkali? Ada pertanyaan lainnya Saya ya? Pak Jem, ini kan aplikasinya itu kan sekarang ARA itu ada yang Volt Plus. Ya. Menurut Pak Jem itu sebenarnya kita udah mulai gunakan yang mana? Terus yang kedua, eh apa ya tadi aku jadi lupa. Ya, oh ya, ajarin caranya gimana untuk trailing stop, pasang TS sama ya trailing stop sama stop loss. Rada Oke. bingung saya untuk pasang trailing stopnya. Oke, oke, oke. Makasih. Kalau nanti trailing stopnya, nanti coba dengan brokernya ya, CDST ya. Nah, kemudian kalau untuk KBARA dengan Vol Plus, dua-duanya bisa dipakai. Tetapi tidak bisa dipakai secara bersamaan. Ya, kemungkinan besar ntar kita mempunyai mungkin kita perbaiki lagi yang ada di KBARA, ya kemungkinan besar nanti KBARA dipakai sendiri ya, pakainya sendiri. Jadi maksudnya enggak dipakai lagi Vol Plus. Ya, kemudian kalau KBARA ini kan dia pakai fingerprint, login password dan PIN itu kan pakai finger. Nah, sebaiknya sih pakai KBARA. KBARA lebih hardware-nya dia punya lebih canggih lah ya. Kalau saya dengar dari Jakarta mereka ganti hardware yang cukup tinggi spesifikasinya. Jadi mereka memang ngandalin bahwa KBARA ini no problem dalam hal kecepatan lebih cepat. Ya. Nah, kalau untuk trailing stop kan ada semua juga di KBARA. Jadi sebaiknya sih memang dilihat KBARA. Antar saya share ya, antar jadi istilah share atau bagaimana caranya untuk menerapkan trailing stop. Jadi beda ya, stop loss, trailing stop beda. Kalau trailing stop itu harga kita misalnya 4.000, kemudian harganya sekarang 4.600, ya. Kita bisa setting kalau misalnya harganya masih naik, berarti trailing stopnya naik lagi. Jadi anggaplah dia naik 4.600. Kita setting dia kalau turun Rp100 dari puncak, dia akan otomatis sell. Jadi kalau dia naik 4.600, dia hanya turun 4.550, berarti turun Rp50 ya. Itu dia nggak sell. Dia naik lagi 47. Kemudian akhirnya dia turun ke 46, berarti sudah turun Rp100 ya. Itu saatnya dia sell. Jadi dia sell-nya 4.600. Begitu. Itu trailing stop. Ntar ya, di sharing ya. Kapan ke Makassar? Ini halo? Oh. Halo? Oh ya. Oke ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas join-nya, Bro Alex, Bu Ellen, Bu Yani, siapa ini, Kesar Shirley ya, Bu Susanti, Bu Yanita, thank you very much.
Ya, ntar kalau misalnya ada waktu datang ke kantor, nanti saya sharing ya, lebih bagus memang sharingnya secara onsite ya, lebih jelas ya kalau secara onsite. Thank you very much. Have a nice day, happy weekend. Bye. Terima kasih Bapak, selamat Terima kasih. malam. Selamat malam.